Halo semuanya, balik lagi di channel Samudra Mas. Jadi di video kali ini saya akan mereview satu unit mesin las. Mesin las ini gasless mic dari Emirates. Dan mesin las ini cukup murah harganya, makanya saya akan mereview satu persatu dari kelengkapan, fitur-fitur, dan spesifikasinya. Langsung aja kita unboxing dulu untuk melihat kelengkapannya. Sebenarnya gasless mic Emirates ini sudah saya pernah buat videonya di video pertama. Dan ini adalah tipe 120-nya. Kenapa saya pilih yang 120 untuk saya review? Karena harganya cukup murah dan perbedaannya dengan yang 130 itu, yang tipe Emirates ini perbedaannya tidak terlalu banyak. Makanya saya milih yang 120T. Kita lihat kelengkapannya. Ya, ini dia sudah dilengkapi dengan 1 kg kawan lasnya dengan ukuran 0,8 mili. Ini dia. Oke. Kemudian ada stang las negatifnya di sini, menggunakan mic atau pengelasan MMA manual. Ini sangat dibutuhkan, jadi tetap harus ada. Ini adalah gagang topeng, kemudian ada nih sikat kawat, dan ini dia unitnya. Ups. Topeng las. Kemudian juga dilengkapi dengan selangnya ini sekitar 3 meter, kaca las topengnya, stang las positif MMA nya, kemudian manual book, dan ada klemannya 2, jadi sudah sangat lengkap, tinggal dipakai saja. Nah, ada yang baru ya dari mic Emirates 120T ini. Yang pertama yang saya temukan adalah sudah tersedia lubang gas, di mana yang pertama kali keluar atau batch pertama itu tidak disediakan gas, lubang gas untuk CO2-nya. Kemudian di batch pertama atau keluaran pertama itu bukanya itu dari samping, sekarang bukanya itu dari atas. Dan ada kedua pengaman di samping kiri kanannya. Nah, seperti ini. Dan kalau kita lihat yang pertama kali keluar itu di sini tidak ada pelindung untuk komponennya, sekarang sudah ada. Oke, itu hal baru dari Emirates ini. Yang baru ini lebih bagus desainnya, lebih aman. Dan untuk bagian depannya masih sama juga. Ada 5 mode di sini. Ada CO2, ada arc, ada thick. Tapi kalau kita mau mengelas stick, kita harus membeli stang las stick yang manual lagi ya. Tidak bisa langsung menggunakan ini, atau stang lasnya itu tidak include. Kemudian ada gasless dan ada mak juga. Nah, untuk di sini adalah mic voltage-nya. Kemudian yang sebelah sini adalah welding current atau ampere pengelasan manual. Dan untuk wire speed controlnya itu dari sini juga. Jadi kalau teman-teman menggunakan mic, itu ampernya di sini atau mic voltage-nya di sini, dan untuk speed wire-nya di sini. Tapi kalau teman-teman menggunakan mode MMA, pengaturan ampernya itu dari sini.
Nah, itu dia tadi sedikit fitur-fitur dari mic Emirates 120T ini. Kemudian untuk spesifikasinya maksimal ampernya itu 120 ampere, dan untuk daya yang diperlukan minimalnya itu 1300 watt untuk bisa menggunakan mesin las ini. Tapi tergantung lagi kepada mic voltage atau ampernya yang kita gunakan. Jadi sebenarnya itu tidak bisa dijadikan patokan berapa watt yang dibutuhkan. Semakin tingginya kita menggunakan voltage atau ampernya itu, daya yang dibutuhkan itu semakin tinggi. Jadi semua mesin las itu rata-rata sama. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita coba pasang kawatnya. Kemudian nanti kita sedikit mencoba mic-nya dan las MMA-nya. Oke, sekarang saya akan memberikan sedikit tutorial cara memasang kawat pada mesin las mic yang gasless. Yang 130, 120 itu sama, lebih kurang sama, merek apapun lebih kurang sama. Oke, langsung aja pertama kita buka dulu tempat kawatnya. Di sini saya menyediakan kawat bawaannya itu dengan ukuran 0,8 mili, dan ukuran beratnya itu 1 kg. Nah, untuk ujungnya ini karena di bengkok-bengkok, biasanya kita potong terlebih dahulu. Dan saya ini biasanya menggunakan gunting. Teman-teman mau memakai apa aja terserah. Hanya saja kalau pemotongannya itu kita di sini harus bersih, tidak boleh bergerigi karena dia bisa nyangkut di tengah jalan, dan itu kita harus menarik ulang lagi kawatnya. Oke, langsung aja kita pasang. Seperti ini, kita pasang dulu ini penutupnya seperti ini. Oke. Nah, untuk penguncian kawat ini tidak usah yang terlalu kencang karena nanti di awal itu sangat berat untuk mesinnya. Nah, di sini ada penjepitnya, kita buka dulu. Penjepitnya kita buka. Kemudian kita masukkan ke lubang di sini. Ya, kalau mic Emirates ini saya nggak tahu kenapa buatnya ini panjang sekali sampai mepet ke kawat lasnya, sehingga memasukkan kawatnya itu agak sedikit sulit. Tapi untuk mesin las lain saya rasa lebih gampang karena ini terlalu mepet, jadi masukinnya itu kawatnya agak sedikit bengkok. Ya, buka penjepitnya. Seperti yang kelihatan, saya setel dulu kameranya. Seharusnya kelihatan ya. Oke, nah ini kita masukkan sebelah sini. Tadi saya buka ini. Ini dibuka, kemudian dibuka. Kita masukin di lubang yang satu ini. Nah, kemudian di bagian sini ini ada lubang lagi. Kita masukin dulu secara manual. Nah, sudah masuk. Kita tutup. Ini dikunci sedikit, tidak usah yang terlalu kuat. Kemudian kita hidupin mesin lasnya. Oke, bisa ditutup dulu. Tidak usah ditutup, saya mau menunjukkan. Nah, sudah, kita tekan. Bentar. Nah, ini saya tekan, ini tidak jalan, di sini tidak jalan karena yang saya pilih ini mode manual. Jadi kita harus pindahkan dulu ke CO2 atau gasless. Nah, dia baru bisa jalan. Banyak sekali yang terkecoh, dipencet itu tidak bisa, kemudian ada panik. Padahal setelannya masih di mode MMA atau las manual. Nah, ini sudah jalan. Kita tunggu sampai kawannya keluar. Kita tambah speednya sedikit.
sini juga sama, di ujungnya ini sering sekali nyangkut. Kalau nyangkut kita buka, kuningan ini kita buka, boleh pakai tang karena lumayan keras. Saya ambil tang dulu. Nah, kita gunakan tang untuk buka nozzle-nya ini yang kuningan. Kita buka seperti ini. Kita keluarin kawannya. Nah, sudah keluar. Kemudian kita masukin. Kita kunci kembali yang kuningannya ini. Nah, ini kalau dia nyangkutnya di ujung agak gampang untuk ngeluarin kawannya, tapi kalau dia nyangkutnya di tengah stangnya ini agak susah. Kita harus ngeluarin lagi, kemudian kita mungkin kawannya itu bergerigi, kita harus bersihkan dulu baru dia bisa keluar. Nah, sudah selesai. Mesin lasnya sudah ready untuk digunakan. Selanjutnya kita tes pengelasannya sedikit. Nah, untuk settingannya, kalau untuk kawan las bawaannya ini polaritasnya itu bebas. Kita bisa menyetelnya ini bisa di positif atau maupun negatif. Jadi saya menggunakan positif seperti biasa, dan yang negatif tetap di negatif seperti ini. Untuk modenya jangan lupa saya pilih yang gasless. Nah, saya pilih yang gasless. Kemudian untuk speed wire-nya tidak usah yang terlalu kencang, nanti susah. Segini cukup, dan untuk voltage-nya saya setelnya segini. Oke. Ya, untuk hasilnya lumayan oke ya. Saya menggunakan plat 4 mili dan menggunakan plasmik. Hasilnya bagus juga. Pengelasannya di bagian akhir nih ada sedikit bolong karena saya tadi terlalu lama. Tapi untuk penetrasinya bagus sekali, dan untuk kerak-keraknya juga nggak banyak. Padahal saya menggunakan gasless. Ya, bagus hasilnya.
untuk pengelasannya lumayan oke. Ini saya menggunakan ampere yang mungkin sekitar 50 atau 60 dan hasilnya bagus sekali. Besinya matang atau masak. Nah, bisa dilihat ya. Bagus ya hasilnya ya. Terus selanjutnya saya akan mencoba MMA-nya. Pengelasannya bolong pada bagian sini karena ampernya saya pakai terlalu tinggi. Tapi untuk MMA pengelasannya juga menyenangkan sekali. Tidak ada masalah di pengelasan manualnya, dan yang paling menyenangkan itu mengelas menggunakan mic-nya ini. Jadi mic-nya ini sangat enak digunakan dan nggak ada yang istilahnya macet-macet, lengket-lengket atau apa. Jadi langsung lancar terus, nggak ada masalah ya kan. Jadi kesimpulannya saya sangat merekomendasikan mesin las ini, terlebih lagi dari harganya yang sangat murah. Kemudian untuk pengelasan manualnya juga bisa, tik juga bisa, dan mau pakai gas juga bisa. Dan untuk pengelasan mic-nya itu menurut saya bagus sekali. Kenapa saya bilang begitu? Karena lain daripada pengelasan manual, mic itu tidak membuat besi yang teman-teman las itu menjadi bolong. Jadi bagus sekali dia, meskipun agak lama kita di suatu titik pengelasan, dia tidak mudah bolong. Jadi itu enak sekali. Kemudian tidak macet-macet, bagus sekali untuk mic-nya. MMA-nya juga ya seperti biasa. Kalau MMA listriknya juga menurut saya tidak terlalu boros, karena ini saya tadi tes listrik saya ini 1500 watt tapi tidak loncat. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga share. Terima kasih.